Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang pagar gaib. Amalan ini sahabat-sahabat sangat cocok jika rumah sahabat-sahabat sekalian sering kehilangan, baik itu dicuri maupun karena faktor-faktor lain, atau toko sahabat-sahabat sekalian sering didatangi oleh pencuri, sering barang-barangnya hilang, maka sangat baik membuat pagar gaib supaya hak milik sahabat-sahabat sekalian oleh Allah diselamatkan dari para pencuri atau semisalnya. Sahabat-sahabat, disampaikan di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar pada halaman ke-172 tentang babul ahadisil waridati fi fadaili surati wadduha wa alam nasroh wa bayani khawasihima. Pada bab ini disampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surata wadduha, barang siapa yang membaca surat wadduha, wadduha wal laili idza saja ila akhirih, sab'a marratin, yaitu sebanyak 7 kali. Jadi wadduha ini dibaca sebanyak 7 kali. Inda tulu isyamsi, ketika matahari terbit. Jadi membaca surat wadduha atau surat ad-duha ketika matahari terbit dan dibaca 7 kali. Wa inda ghurubiha, dan juga ketika matahari terbenam. Jadi amalan ini diamalkan di pagi hari ketika matahari terbit dan di sore hari ketika matahari terbenam. Lam yadok lahu to'iun, maka orang tadi itu tidak akan kehilangan, atau ketika kehilangan barang tadi akan kembali. Wala yahrubu lahu haribun, dari rumah tersebut tidak akan pernah keluar atau akan ada orang yang lari dari rumah yang dipagari secara gaib. Wala yasruku lahu sarikun, dan rumah tadi atau tempat yang dibacakan surat ad-duha sebanyak 7 kali setiap pagi dan sore ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, maka rumah tadi atau tempat tadi oleh Allah akan diselamatkan dari para pencuri, mim baitihi, dari rumahnya. Wala yaqa'u fi baitihi fasadun, dan tidak akan pernah rumah tadi itu didatangi sesuatu yang bisa membuat rusak. Misalkan ada orang yang datang membawa aura negatif, atau ada orang yang datang untuk membuat kekacauan, atau ada sesuatu yang dikirim ke rumah tadi, misalkan sihir, maka itu semua tidak akan bisa menembus pagar gaib yang dibuat oleh sahabat-sahabat sekalian. Wala yadkhuluhu waba'un wala ta'un, dan rumah tadi atau tempat tadi oleh Allah akan diselamatkan dari wabah dan juga dari penyakit yang menular.
Wa kullu sarikin wa tarikin yaqrabu ila baitihi wa saro bilailin yajidu ala baitihi suwarun atau surun. Dan ketika ada pencuri atau ada orang yang ingin merampok dan perampok tadi itu datang di waktu malam, maka orang tadi tidak akan pernah menemukan jalan untuk masuk ke dalam rumah sahabat-sahabat sekalian. Bahkan para perampok tadi akan menemukan yajidu ala baitihi surun. Maka perampok atau pencuri tadi akan menemukan rumah sahabat-sahabat sekalian yang sudah dipagari secara gaib, akan menemukan pagar di mana pagar tersebut min hadidin, yang terbuat dari besi yang tidak ada pintunya. Makanya sahabat-sahabat, amalan ini sangat baik. Sehingga ketika ada pencuri datang, maka pencuri tadi akan melihat pagar yang terbuat dari besi yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Namun di sini terdapat perbedaan hasil yang dihasilkan. Ada kalanya ketika ada pencuri datang, maka pencuri tadi akan melihat rumah sahabat-sahabat sekalian itu adalah lautan. Ada juga yang melihat rumah yang sudah dipagari secara pagar gaib menggunakan surat Wadduha ini. Ada yang melihat rumah tadi akan menjadi hutan belantara, sehingga orang tersebut merasa tersesat, hingga dari malam sampai pagi berada di tempat itu. Itulah hebatnya, dahsyatnya surat Wadduha ketika dibuat pagar gaib. Wala yajidu limanzilihi sabilan. Jadi orang tadi itu tidak akan pernah menemukan di pagarnya itu adalah sebuah pintu yang bisa dimasukinya. Kada fi khawasil Quran. Inilah yang disampaikan di dalam kitab Khawasil Quran. Jadi keterangan ini, hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat di dalam kitab Khawasil Quran yang diriwayatkan oleh Abi ibni Ka'bin. Jadi Abi ibni Ka'bin ini meriwayatkan tentang hadis ini. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, cara mengamalkannya adalah sebelum sahabat-sahabat sekalian membaca surat Wadduha untuk pagar gaib, maka hendaklah sahabat-sahabat sekalian itu mengirimkan Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua kepada Nabiullah Ilyas alaihissalam. Kemudian yang ketiga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang keempat, mengirimkan Fatihah kepada yang menjaga daerah sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang terakhir adalah liman ajazani, orang yang memberikan ijazah. Dalam hal ini saya memberikan ijazah kepada sahabat-sahabat sekalian, sehingga pada Fatihah yang kelima sahabat-sahabat mengirimkan Fatihah kepada saya supaya amalan ini bersambung. Amalan ini saya juga mendapatkan ijazah dari guru-guru saya. Supaya amalan ini bisa bersambung, maka hendaklah sahabat-sahabat sekalian mengirimkan Fatihah kepada orang yang memberikan ijazah. Amalkan ini setiap hari pada waktu pagi hari ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, dan membaca surat Wadduha sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu menggunakan isyarah, meniup daerah atau lingkungan sahabat-sahabat sekalian dengan cara
memutar, artinya di setiap daerah atau rumah sahabat-sahabat sekalian, di mana daerahnya atau hak milik dari sahabat-sahabat sekalian, di situ diputar. Artinya dengan cara meniup, seakan-akan tiupan tadi memutar mengitari rumah sahabat-sahabat sekalian. Maka dengan cara seperti ini, insya Allah rumah, tempat, atau toko sahabat-sahabat sekalian oleh Allah akan diselamatkan dari para pencuri, sehingga pencuri tidak bisa masuk ke dalam rumah, toko, atau tempat sahabat-sahabat sekalian. Inilah sahabat yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada silap kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.